Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 78. Muaz bin Jabal ketika mau meninggal, apa dia? Apa yang membuat engkau menangis, Muaz? Kenapa engkau nangis? Aku tidak takut sakitnya sakaratul maut. Yang katanya kematian itu seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Aku nggak takut. Terus yang kau takutkan apa? Yang aku tangisi, aku nggak bisa jihad fisabilillah lagi. Aku nggak bisa perang lagi. Dan aku berpisah dengan orang-orang tersayang. Jadi kalau masih punya teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, ngumpullah sekarang acara buka bersama. Karena nggak tahu tahun depan dia masih ada atau enggak. Kalau kita insya Allah masih ada. Undang itu kawan-kawan, bro. Kita nanti ketemu ya, buka bersama ya. Kenapa kamu ngundang? Aku nggak yakin lu masih ada tahun depan. Terus dia ngomong, aku juga khawatirnya begitu. Aku yakin aku masih ada, kau sudah mati duluan. Hidup ini kan hanya sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Ini momen Ramadan, ngumpul, duduk. Saya alhamdulillah sudah dengan keluarga dekat udah. Saya pisahkan antara buka bersama dengan keluarga dengan buka bersama dengan kawan-kawan. Karena ceritanya kadang nggak nyambung. Kalau tamat SMA 10 tahun yang lalu, sekarang ngumpul berarti umur 30-an ya. Itu pertanyaannya, udah nikah belum? Belum. Masa mau bangun sahur pakai mercon? Tapi kalau udah tamat SMA-nya 20 tahun, itu pertanyaannya pas ketemuan reuni buka bersama, sakit apa? Aku diabetes. Aku jantung koroner. Tapi kalau udah 30 tahun, itu pertanyaannya beda. Si Anu kok nggak datang? Udah meninggal ya? Tapi kalau udah taman SMA 50 tahun, itu pertanyaannya makin tua makin nggak bersuara. Dia nanya apa Pak Ustadz? Pampersnya merek apa? Itu. Kalau nanti acara buka bersama, suaminya dibawa. Kalau nggak dibawa, ketemu sama teman-teman sekelas dulu yang pengagum ibu. Dia bilang, ternyata kamu masih cantik ya. Kalau ada yang bilang kamu cantik, dia bukan kakakmu, bukan pamanmu, bukan kakekmu, bukan abangmu, bukan saudaramu, bukan mahrammu, yakinkan dia buaya darat. Saya senang. Kenapa Ustadz senang? Yang kita kaji adalah masalah paling menyeramkan, tapi jamaahnya senyum. Itu kan yang menyampaikan itu pasti ustadz yang luar biasa. Abu Umamah Al-Bahili, halaman 81. Nama sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Nanti kalau aku meninggal dunia, bacakan talqin di kuburku. Talqin di kuburku. Nanti kalau datang malaikat maut bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Tuhanku Allah. Man nabiyuka, katakan nabiku Nabi Muhammad. Ma kitabuka, katakan kitabku Al-Quran. Man ikhwanuka, katakan saudaraku orang beriman. Membacakan talqin setelah dikubur, ditimbun, bacakan talqin. Waktu almarhumah mak saya meninggal, yang membacakan talqinnya saya. Tidak wajib.
Tapi bagi yang melakukannya hukumnya sunat, hadisnya hadis hasan. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Apa fungsi talqin itu? Untuk yang meninggal sebagai doa, untuk yang masih hidup sebagai nasihat. Jangan nguburkan orang seperti nguburkan kucing. Setelah dikubur, ditanam semua pada berdiri, penghormatan terakhir. Habis itu foto-foto, semuanya pakai baju hitam, judulnya Man in Black. Doakan dia, karena kata Nabi, salulahut tasbih, doakan dia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Saya nggak hafal doanya Pak Ustadz, gerak-gerakkan aja mulut biar jangan ketahuan kali nggak tahu doa. Nggak mesti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ampunkan silap salah, jangan kuat-kuat, tahu kawan sebelah. Ampunkan silap salahnya ya Allah, dia sahabatku ya Allah, dia temanku ya Allah. Dapat WhatsApp, teman sekelas satu bangku satu kursi meninggal. Kampungnya dari Pekanbaru Riau 5 jam naik mobil. Saya dapat kabarnya maghrib. Saya datang, beberapa teman, ayo kita berangkat. Siapa yang nyetir, Man? Aku yang nyetir, saya bilang. Sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu saya yang nyetir. Sampai ke lokasi jam 12 malam. Sudah dikebumikan, sudah dikubur. Datang saya ke kuburnya, menangis sehabis-habisnya. Rupanya kita kalau habis nangis itu plong, dada tuh lapang rasanya. Saya berdoa di situ, semua doa saya panjatkan. Kau teman sekelasku, kau temanku, kau saudaraku. Yang dibaca itu apa Pak Ustadz? Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, baca Yasin. Saya nggak bawa Yasin Pak Ustadz, cari di Play Store. Tulis aplikasi Qara'a, Q-A-R-A-A. Itu punya orang Islam, sahabat kita, saudara kita, bangkitkan ekonomi keumatan. Jangan lupa download. Itu bacakan Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Bacanya pelan. Ini saya kira banyak saya lihat di kuburan itu bacanya coba-coba. Jaon. Ayakun. Bacakan pelan, karena kita sedang al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran ini, pahala tahlil la ilaha illallah kepada saudara kami, kawan kami, sahabat kami. Allahumma firlahu warhamhu, ampunkan silap salah dosanya, jadikan keluarganya orang-orang yang sabar, jadikan keluarganya orang-orang yang terjaga dari fitnah akhir zaman, jadikan kami berkumpul lagi nanti bersamanya di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang sudah menikah, kalau meninggal nanti mau nggak kumpul sama suaminya di surga? Bapak-bapak yang udah menikah mau nggak kumpul sama istrinya di surga? Saya sudah sering coba di beberapa pengajian nanya gitu. Yang laki-laki itu nggak ada suara. Memang laki-laki beda sama perempuan. Perempuan itu kalau dia cinta, dia bilang Jutaime. Jutaime itu bahasa Perancis. Kalau bahasa kampung kami, I love you. Kalau laki-laki enggak. Menurut survei, lembaga survei Indonesia, 95% laki-laki di Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istri. Karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang. Kecuali yang di sini. Kalau yang di sini ini orang-orang
soleh semua orang baik. Ini yang hadir ini yang sudah lulus fit and proper test. Saya tahu perasaan jamaah ini sekarang sedang kacau balau. Makanya di tengah senyumnya dia melelehkan air mata. Tengah ketawanya dia menangis. Kadang-kadang air mata itu lebih banyak jatuh ke dalam daripada keluar. Ustaz nangis juga? Enggak, saya flu. Masa saya nangis, orang ustaz setegar ini kok nangis? Enak aja. Emang saya ustaz cengeng? Enggak jantan. Itu cara saya supaya saya enggak nangis. Halaman 83. Namanya Ali, nama ayahnya Husain, nama kakeknya Ali bin Abi Thalib. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Dia digelar dengan Ali Zainal Abidin karena ibadahnya yang sangat banyak. Berapa kali sholat dia? 1000 rakaat. Sholat terus dia menjelang menghadap Allah. Kita baru tarawih 8. Oh, anggap ibadah udah banyak. Ente tarawih tadi malam? Iya, berapa? 8. Loh, tarawih itu 20. Kok 8? Efisiensi. 1000 rakaat. Makanya membandingkan hidup, lihat ke bawah. Kita masih bisa makan, alhamdulillah. Kawan kita orang kaya private jet nggak bisa makan. Kenapa? Nggak dikasih dokter. Karbohidrat. Mau minum teh, diabetes. Mau makan emping melinjo, asam urat. Kita masih bisa makan, alhamdulillah. Ustadz kelihatannya sehat aja, saya sehat, saya nggak pernah sakit. Kenapa? Saya nggak pernah periksa. Makanya kemarin saya dikasih amplop putih dari Yarsi, Yayasan Rumah Sakit Islam. Ustadz Somad, ini untuk apa Pak? Medical check up gratis. Belum saya pakai. Kalau ibu mau nanti saya kasih. Bapak mau? Saya terakhir periksa kesehatan tahun 2008 waktu CPNS di puskesmas. Karena syarat ikut CPNS mesti ada surat sehat dari puskesmas. Saya pun pergi ke puskesmas, dibuatkan surat sehat. Lalu kemudian pas mau ngambil surat itu, kebetulan dokternya perempuan. Pas mau saya ambil, ditariknya. Dia narik, saya pun narik. Kalau adalah yang mau membuatkan video pendeknya, waktu saya narik itu, saya heran. Waktu itu saya belum nikah, baru pulang dari Maroko. Kenapa dia narik? Rupanya belum bayar. Kita kan di Mesir yang begitu-begitu gratis. Tiap tahun laporan kesehatan ke Al-Azhar tuh cek darah, takut kena virus HIV/AIDS. Jadi Azhar setahun sekali itu wajib cek darah supaya kita sehat. Gratis. Situ saya sangka gratis, supaya bayar. Patut ditariknya. Saya sudah salah tingkah duluan. Berikutnya halaman 87. Halaman 87. Ketika Imam Hanafi, Imam mazhab 4, yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kalau yang sholatnya cepat-cepat itu mazhab apa Pak Ustadz? Valentino Rossi. Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijrah. Halaman 87.
Dia tidak mau diangkat jadi hakim. Mau diangkat raja jadi hakim, nggak mau. Akhirnya raja merasa terhina, dia dipenjara, dipukul, dan meninggal dalam penjara. Imam mazhab itu, orang alim, faqih. Begitulah ujian orang-orang sabar. Saya berapa kali dilaporkan mau dipenjara, nggak jadi. Berkat doa jamaah semua. Belum SP3 masih ada. Kaki saya ini sebelah masih dilaporkan. Imam Syafi'i ketika akan meninggal, halaman 95. Sebelum meninggal, Imam Syafi'i sempat bersyair. Walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi ja'altu raja minni li'afwika salama tu'azimuni dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana afwuka a'zama wa ma zilta dha afwin 'anidh dhanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Di tempat lain biasanya saya terjemahkan dulu syairnya, baru jamaahnya faham. Di sini belum saya terjemahkan udah faham. Luar biasa. Dari mana Ustaz tahu? Dari tatapan matanya. Ketika hatiku keras, jalanku terasa sempit, aku jadikan harapan pada maafmu sebagai penyelamat jiwa. Jika aku banding-bandingkan, terlampau besar dosa-dosaku, tapi maafmu lebih besar pada hamba. Engkau tetap pemaaf segala dosa. Engkau maha pemurah, maha pemaaf, maha mulia. Imam Syafi'i yang khatam Qur'annya di bulan Ramadan sittina khatamah, 60 kali khatam. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan khatamnya 60 kali. Satu malam sekali, siangnya sekali. Hafal Quran umur 7 tahun. Imam mazhab, ulama besar, induknya semua ulama di dunia. Ulama pertama yang menulis kitab usul fiqih, tapi menjelang kematiannya tetap minta ampun segala dosa. Bagaimana dengan kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa? STJ, status tak jelas. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Halaman 98. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ketika dia mau meninggal dunia, yang cerita ini anaknya, namanya Abdullah. Dimulai ceritanya halaman 97. Waktu ayah saya mau meninggal, saya duduk di sampingnya. Di tangan saya ada sepotong kain yang sudah saya siapkan untuk mengikat dagunya. Siapkan kain, tali, jangan tali keras, kain untuk mengikat dagu supaya mulut nggak terbuka. Ibu kok nyiapkan kabel? Karena suami saya keras Pak Ustaz. Jangan, sejahat apapun dia, siapkan kain. Kain perca putih, potong untuk mengikat. Sudah saya siapkan untuk mengikat dagu ayah saya. Saat itu ayah saya sedang sakratul maut. Ayah seperti tenggelam sampai kami menyangka ayah kami sudah meninggal. Kemudian ayah saya sadar dan berkata, tidak sampai, tidak sampai, belum. Apa maksudnya? Ayah memberikan isyarat dengan tangannya. Tidak sampai, kata dia, tidak sampai. Halaman 98. Sampai 2-3 kali ayah saya melakukan itu. Pada kali ketiga saya bertanya, wahai ayah, apa yang sedang kau katakan? Ayah saya menjawab, wahai anakku, tadi iblis datang berdiri di samping saya, menggigit jari saya dan berkata, wahai Ahmad, ikuti aku. Lalu saya mengatakan, tidak sampai, tidak sampai. Maksudnya tidak sampai saya mati dalam keadaan mengikut Allah dan Rasulullah. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, pernah ditanya anaknya, namanya Abdullah. Abdullah, kamu anaknya Imam Ahmad bin Hambal? Iya. Berapa kali ayahmu itu sholat sehari semalam?
Salasami'ati raka'ah, 300 rakaat. Sholatnya 300 rakaat. Imam mazhab yang keempat menulis kitab hadis judulnya Musnad, isi hadisnya 40.000. Kitab hadis terbesar punya Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu mau meninggal dunia masih digigit iblis tangannya. Gimana kita nanti waktu mau mati? Iya, kalau matinya di rumah, anak suami kanan kiri baca Quran. Kalau di ruang ICU sendirian, anak mau masuk nggak boleh, suami mau masuk nggak boleh, sendirian. Malaikat maut masuk, iblis masuk. Ustadz kalau bilangnya ICU, Pak Ustadz, memang tulisannya ICU. Iya, tapi itu kan singkatan Pak Ustadz, ICU, betul, tapi itu kurang lengkap. Itu sebetulnya panjang, ICU, you don't see me. Itu aslinya itu. ICU, kita bisa ngelihat dia nggak bisa ngelihat kita, matanya terpejam. Maka saya ketika diajak masuk ke ICU, Ustaz Somad, bisa kami bawa ke rumah sakit? Of course. Saya pun dibawa sampai ke rumah sakit, sudah disediakan jubah warna biru langit. Masya Allah, kancingnya di belakang. Masuk, pasang Pak Ustadz, pasang, masuk. Silakan masuk Pak Ustadz. Bapak-bapak, ibu enggak? Ustadz aja. Masya Allah, begitulah jamaah ini memuliakan Ustadz Abdul Somad. Sampai di dalam penyakit menular semua. Patutlah mereka di luar. Mereka di luar ruang kaca. Ustadz, saya di dalam mendoakan jamaah. Kalau menjenguk orang sakit, doakan ke telinga sebelah kanan. Wa'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Bismillahil azim rabbil arsyil azim ayyashfiyak. Bismillahil azim rabbil arsyil azim adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauka. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, sembuhkanlah saudaraku ini, sehatkanlah dia. Doa, jaga juga perasaan keluarganya. Ini kadang ada orang doa, kalau memang hidup baik baginya, hidupkan dia ya Allah. Tapi kalau mati lebih baik, matikan dia ya Allah. Istrinya di situ di samping. Nah, kau jaga perasaan dia. Apa kata istrinya? Kalaupun mau doa begitu, jangan sampai keluar suara dalam hati. Begitu saya doakan, meleleh air matanya, meleleh. Saya panggil dokter, kenapa dia nangis? Selama ini kalau Ustadz datang, respon dia mengulurkan tangan. Selama ini kalau Ustadz datang, dia senyum. Sekarang dia tidak bisa mengulurkan tangan dan tidak bisa tersenyum. Maka respon terakhir adalah melelehkan air. Itu respon. Dia bisa dengar saya, dok. Di dalam itu Pak Ustadz ada seperti keong di dalam telinga ini, seperti ciput. Dan itu walaupun orang koma, orang masih bisa mendengar Pak Ustadz. Allahu Akbar. Makanya jangan ngomong macam-macam di samping, walaupun orang koma. Udah lama sakitnya. Kalau gini penderitaannya bagus cepat mati aja lah. Dia dengar. Iya kalau dia mati, kalau dia sehat. Nggak, kalian pikir menjenguk orang sakit nggak usah banyak ngomong. Ini udah nggak bawa apa-apa, bawa jeruk 3 biji. Pertanyaan banyak kan, udah berapa lama di sini? Berapa biaya? Bukan mau nolong, memberatkan aja. Sudahlah nggak bisa membantu. Kalau nggak bisa membantu, paling nggak omongan itu meringankan beban keluarga. Gimana menurut Mbak penyakit keluarga kami ini? Kalau kayak gini kayaknya nggak sampai hari Jumat selesai. Apalah mesti bangkitkan semangat. Bu, Pak, Dek, Kakak, Abang, ini kabarnya kata dokter spesialis yang terakhir menjenguk, katanya kalau begini penyakitnya udah divonis ini meninggal. Mereka ngomong begitu. Iya, jangan percaya. Kemarin keluarga kami seperti ini masih hidup, dokternya yang meninggal duluan. Bangkitkan semangat orang.
Kalau nggak pandai ngomong, bacakan aja doa untuk kesembuhan saudara kita ini. Minta mohon kepada Allah, bertawassul dengan surat Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah, habis itu doa, baru pulang. Kalaupun mau jujur, pulang di rumah. Pas suami nanya, gimana tadi? Kayaknya udah mau mati itu lah. Jangan di depan keluarganya, sedih mereka. Bayangkan kalau kita yang jadi mereka. Halaman 112. Kitab hadis yang paling sahih number 1, Sahih Bukhari. Makanya kalau Ustadz ceramah, ini ada dalam Sahih Bukhari, ini adalah Sahih Bukhari, ini Sahih Bukhari. Bukhari bukan nama orang, bro. Bukhari artinya orang Bukhara. Kalau orang Makkah, Makki. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Jakarta, Jakarti. Al-Batawi. Jadi Bukhari itu bukan nama orang, nama kampungnya Bukhara. Bukhara itu di mana Pak Ustadz? Uzbekistan. Nanti naik pesawat dari Kuala Lumpur, dari Jakarta, turunnya di Tashkent. Dari Tashkent itu naik kereta api pergi ke Bukhara. Ustadz pernah. Makanya lihatlah IG saya yang follower 9 juta itu. Kan ada foto-foto saya di makam Imam Bukhari itu. Ustaz Somad itu sombong kali kalau ngomong. Maksudnya yang belum follow-follow. Saya ziarah ke makam Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu beli Sahih Bukhari, isi kitabnya 7.275 hadis. Kami membaca Sahih Bukhari itu khatam dari awal sampai akhir. Lalu kemudian Imam Bukhari itu pulang kampung, halaman 112. Diminta sama raja untuk ngajar ke rumahnya. Bukhari, ngajar ke istana ya. Kata Imam Bukhari, ilmu itu diambil, bukan dikasih, bukan diantarkan. Kalau mau anak raja ngaji sama saya. Oh, penguasa-penguasa ini kalau dia ngundang kita nggak datang, dia marah. Dia maunya kalau diundang tuh datang. Akhirnya marah raja sama Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari diembargo, nggak boleh ngisi pengajian. Ustaz pernah gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Akhirnya nggak boleh ngisi pengajian. Imam Bukhari difitnah dan macam-macam. Akhirnya Imam Bukhari berdoa kepada Allah, Allahumma qad daqat alayyal ardu bima rahubat. Dunia ini dulu lapang. 16 tahun Imam Bukhari dari mulai Bukhara, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi mengumpulkan hadis begitu banyak. Dulu dunia ini lapang ya Allah. Sekarang aku mau ngajar aja nggak bisa. Faqbidni, cabutlah nyawa. Meninggal Imam Bukhari 1 Syawal pas Idul Fitri, dalam keadaan sendiri karena diembargo dalam kesunyian. Makanya makamnya di kampung. Makamnya di kampung. Dari Samarkand, Bukhara ke Samarkand, dari Samarkand pergi lagi ke kampung, nama kampungnya Khartang. Di kampung itulah dia meninggal. Begitu dia sudah dikuburkan, apa yang terjadi? Keluar bau harum semerbak dari makamnya, wangi, semua orang mencium, dan orang mau mengambil berkah, tanah kuburnya diambil orang. Sampai masyarakat khawatir tanah kuburnya habis, dikasih pagar. Jadi kalau mau melihat orang soleh, lihat setelah meninggal. Kalau waktu masih hidup memang banyak, memang follower, viewer, dan subscriber. Tapi pas meninggal belum tentu. Banyak orang terlupakan. Imam Bukhari waktu hidup terhina, diembargo. Tapi setelah meninggal dunia, Allah tunjukkan. Mudah-mudahan kita waktu hidup mulia, waktu meninggal pun mulia juga insya Allah. Ada yang paling, jadi di buku ini bukan cuma yang baik-baik aja saya ceritakan, yang jahat juga ada saya ceritakan. Yang mana itu Pak Ustadz? Sebentar ya, saya carikan.
Biasanya yang jahat ini yang orang paling suka. Halaman 131, namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, pernah membunuh sahabat Nabi. Sukanya membunuh dan menyiksa orang. Halaman 131. Sampai akhirnya suatu hari dia sakit perut. Datang sahabat Nabi Anas bin Malik, kata dia, wahai sahabat Nabi, doamu makbul, jangan doakan aku sembuh, jangan doakan aku sehat, doakan aja aku cepat mati, udah nggak tahan ini dengan sakit ini. Akhirnya diambil daging sepotong sebesar ini, diikat pakai benang, maaf, beribu maaf, lalu dimasukkan ke dalam knalpot, saluran apa ya kali cerita, dimasukkan dari bawah, dimasukkan, dokter memasukkan, ambil daging sepotong, diikat pakai tali, dimasukkan, dibiarkan beberapa menit, habis itu ditarik, ulat-ulat ganas. Terus apa doa dia terakhir pas mau mati? Apa kata dia? Di halaman 134, merinding saya, doa. Apa kata dia? Allahumma ufirli, ya Allah ampunkan aku. Halaman 134. Allahumma ufirli, ya Allah ampunkan aku. Fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'alu dzalik. Meskipun semua orang mengatakan kau tidak akan melakukan itu. Saking bencinya semua orang, Allah tidak akan mengampunkan Yusuf Al-Thaqafi, Allah tidak akan mengampunkannya. Dia berdoa, Allahumma ufirli, ampunkan aku. Fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'alu dzalik. Apa arti dari doanya? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, dosa kita sebanyak pasir di pantai, jangan pernah putus asa. Ustaz, nggak sesuai judul kajian hari ini dengan ceritanya. Apa judulnya tadi? Kejarlah akhirat, dunia kau dapat. Memang kita cerita mati, tapi setelah ini saudara-saudara saya yang punya bisnis, punya usaha ekspor import UMKM, makin semangat atau nggak semangat? Semangat. Karena kita kejar dunia, dapat uang, bangun masjid, rumah Quran, pondok tahfiz gratis, itulah bekal kita untuk mati, dan kita dapat nikmat kubur, nikmat surga mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Ini insya Allah semuanya sebelum meninggal sempat punya bangun masjid semua, bangun masjid, bangun masjid. Siapa namanya Mas? Ghazi. Nama masjidnya di Masjid Al-Ghazi. Ghazi artinya pasukan perang, makanya bawaannya mau perang aja. Masjid Al-Ghazi. Doakan saya sebelum meninggal, masjid namanya Masjid As-Somad. Amin. Ibu mau sholat di mana? Mau sholat ke Masjid Aura. Ada satu masjid namanya, nama masjidnya daripada makan siang. Ada orang setiap hari puasa, duit makan siangnya ditabung, maka dia buat bangun masjidnya masjid daripada makan siang. Ibu nanti punya masjid, nama masjidnya daripada tas kulit. Bapak nanti bangun masjid, nama masjidnya daripada skincare. Oh, kan yang biasa itu Pak, Ibu, Pak Ustadz. Nanti saya ngomong gitu kalian tersinggung. Resikonya kalau tersinggung pulang mati. Jadi silakan punya bisnis, silakan punya usaha, tapi itu hanya untuk bekal. Saya nanti kalau punya duit, saya akan biayai fakir miskin, anak yatim dan duafa. Alah Ustaz Somad ngomong cuman ceramah aja begitu. Ya Allah, kalau channel YouTube ini nanti ada duit,
maka saya akan habiskan semua. Jadi channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Itu setiap bulan dari sejak awal dulu sampai sekarang, duitnya untuk beli sabun, beli bayar listrik token, bayar air, dan gaji guru. Nggak pernah saya ambil seperak pun, semua habis. Untuk saya kasih beasiswa santri setahun 25 orang, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA dari hasil YouTube itu. Maka saya sakit hati kali kalau orang nuduh saya, alah Somad itu duit YouTube-nya kan untuk beli mobil. Dari mana kau tahu? Kedengaran dari suara knalpotnya, tuk 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 tuk. Sakit kali hati saya. 2 kali saya rugi, udah duitku habis, kau ejek pula lagi. Semangat, semangat, semangat. Gimana semua adik-adik, bapak-bapak, ibu, kakak, adik? Semangat semuanya? Takbir! Allah! Kalau Allah Akbarnya begitu, itu berarti masih panjang umur. Soalnya pernah juga saya pas saya takbir, Allah Akbar. Izin Pak Ustadz, waktunya sudah habis. Tadi saya lihat waktu saya mau ngomong tadi lebih 1 jam. Berapa tadi waktu dikasih ke saya? 1 jam 25 menit habis tuntas, padahal sedang puasa. Saya nggak prediksi kita semangat begini tadi. Jadi saya pikir karena mau puasa, apalagi pembahasannya mati, semua bawaannya mau mati. Iyalah Pak Ustaz, iyalah, paling susah ceramah pas lagi puasa ini. Tapi ini malah saya curiga, jangan-jangan nggak puasa ini. Saya kembalikan ke host. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.